Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Pratama dari kelas 10 TJKT 1, berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang virtual mesin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke. Saya di sini akan memberikan sebuah pembahasan mengenai virtual mesin, apakah itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, dan juga kita nanti akan mendownload dan menginstal VirtualBox serta VMware. Oke, pertama, apa itu virtual mesin? Virtual mesin adalah sebuah perangkat lunak yang mensimulasikan sebuah komputer fisik, memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan di atas perangkat keras yang sama. VMware menggunakan sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan yang dimiliki komputer fisik, tetapi virtual mesin beroperasi seolah-olah memiliki sumber daya tersendiri. Virtual mesin ini bermanfaat untuk menjalankan berbagai lingkungan sistem operasi secara terisolasi, menguji sebuah perangkat lunak, ataupun meningkatkan efisiensi server melalui virtualisasi. Oke, di sini saya telah menampilkan dua buah gambar. Di gambar sebelah kiri ini saya telah menampilkan sebuah gambar berupa arsitektur dari komputer kita sendiri ataupun dari laptop kita sendiri. Di bagian paling bawah terinstal storage, compute, memory, network, dan physical of virtual server. Dan di atasnya lagi terinstal sebuah OS atau operating system. Contohnya seperti laptop saya di sini menggunakan OS Windows, dan itulah yang dinamakan operating system. Di dalam operating system tersebut ataupun di dalam laptop kita sendiri itu nanti akan bisa diinstal beberapa aplikasi. Nah, untuk gambar sebelah kanan mungkin hampir sama dengan gambar yang sebelah kiri. Di gambar sebelah kanan juga sama seperti laptop kita sendiri, yaitu terinstall ataupun terpasang beberapa hardware. Di atasnya juga terinstall OS atau operating system, yang di sini saya contohnya menggunakan Windows. Tetapi yang membedakan antara arsitektur menggunakan virtual mesin dan juga arsitektur laptop biasa kita adalah adanya hypervisor di atas operating system atau OS kita. Disinilah yang membedakan keduanya. Bagi yang bertanya apakah itu hypervisor sendiri, hypervisor adalah perangkat lunak atau firmware yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu mesin fisik dengan membagi sumber daya perangkat keras. Hypervisor berfungsi sebagai lapisan abstraksi antara perangkat keras dan sistem operasi virtual yang memungkinkan setiap virtual mesin bekerja seolah-olah memiliki sumber dayanya tersendiri. Nah, hypervisor ini ada banyak ragamnya, contohnya seperti VMware dan juga VirtualBox. Setelah kita memasangkan VMware atau VirtualBox pada OS kita bisa menginstalkan lagi hardware selain dari hardware asli komputer kita. Sama juga seperti komputer asli kita, di atas hardware bisa diinstal lagi OS atau operating system, dan setelah OS itu terpasang, di atasnya bisa kita instalkan aplikasi lagi. Supaya mudah dimengerti, mungkin saya akan mengatakan bahwa arsitektur dari virtual mesin ini merupakan sebuah komputer virtual dari komputer asli kita, ataupun kita bisa membuat sebuah komputer di dalam komputer kita lagi. Nah, tipe dari hypervisor sendiri ada dua, yaitu bare metal arsitektur dan juga hosted arsitektur. Untuk tipe bare metal arsitektur, setelah dipasangkan hardware itu tidak terinstall OS atau operating system, melainkan langsung terinstall sebuah hypervisor untuk membuat virtual mesin. Contoh hypervisor yang digunakan pada bare metal arsitektur ini ada VMware, ESXi, dan juga Proxmox. Apa beda dari kedua ini? VMware ESXi itu adalah hypervisor ataupun software yang berbayar, dan Proxmox adalah
hypervisor ataupun perangkat lunak yang bersifat open source alias tidak berbayar. Tetapi tentunya VMware ESXi ini memiliki fitur yang lebih lengkap daripada Proxmox. Nah, untuk tipe hypervisor yang kedua itu ada hosted arsitektur. Hampir mirip dengan tipe pertama yaitu bare metal arsitektur. Tipe kedua hypervisor ini ataupun hosted arsitektur, setelah dipasangi hardware, di atasnya itu akan terinstall ataupun bisa diinstal sebuah OS atau operating system yang disebut host OS. Jika yang bare metal tidak terinstall OS, maka yang hosted arsitektur itu terinstall sebuah host OS atau operating system. Baru pada di atas dari host operating system tersebut kita bisa memasangkan hypervisor ataupun bisa menginstal hypervisor, kemudian kita bisa membuat virtual machine sendiri. Untuk beberapa contoh aplikasi dari hypervisor tipe kedua atau hosted arsitektur ini hampir sama dengan tipe 1, yaitu ada VMware juga sama, tetapi jika ini adalah VMware ESXi, ini adalah VMware Workstation. Dan aplikasi yang satunya lagi yang paling sering digunakan adalah VirtualBox. Kedua aplikasi ini juga sama seperti contoh aplikasi pada tipe bare metal arsitektur, yang dimana VMware itu berbayar sedangkan VirtualBox itu bersifat open source ataupun tidak berbayar. Tapi juga VMware memiliki fitur yang lebih lengkap. Oke, setelah kalian sudah tahu tentang apa itu virtual machine dan juga arsitektur dari virtual machine, selanjutnya kita akan mendownload dan juga menginstal aplikasi hypervisor pada tipe kedua atau tipe yang saya gunakan kali ini, yaitu hosted arsitektur, dan contoh aplikasinya adalah VirtualBox dan VMware. Oke, sekarang kita langsung saja mendownload dan menginstal aplikasi VirtualBox dan juga VMware-nya. Pertama, kita akan menginstal VirtualBox. Untuk menginstalnya, kita langsung bisa masuk saja ke dalam Google ataupun mesin pencarian yang lain, misalnya Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox. Tinggal kita ketikkan saja di sini, download VirtualBox. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa memilih yang paling atas, download Oracle VirtualBox. Kita klik saja. Nah, di sini nanti akan ditampilkan sebuah pilihan, yaitu host OS apa yang digunakan oleh komputer masing-masing yang ingin mendownload aplikasi VirtualBox ini. Di sini tersedia Windows, Mac OS, Linux, dan juga Solaris. Karena di sini laptop saya menggunakan OS Windows, saya akan memilih yang Windows. Tinggal setelah diklik, nanti folder downloadnya akan muncul di sini. Nah, ini sudah mulai di-download. Ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin kita akan skip saja langsung. Nah, oke, setelah kalian selesai mendownload aplikasi VirtualBox, kalian langsung masuk saja ke dalam file manager kalian, lalu cari file yang telah kalian download tadi. Setelah itu tinggal kita buka filenya, lanjut install saja. Inilah tampilannya, langsung klik next. Next lagi, ikuti saja terus arahannya. Jadi biarkan semua seperti ini, lanjutkan lagi, lalu klik install, tunggu sampai instalnya selesai. Setelah selesai diinstal, tampilannya akan seperti ini. Klik saja finish, tunggu sampai aplikasinya terbuka. Dan ya, installnya sudah berhasil. Beginilah tampilan awal dari aplikasi VirtualBox. Lakukan cara yang sama untuk menginstal VMware juga. Klik saja download VMware seperti ini. Lalu download now.
yang Windows. Ini tinggal tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah selesai di download, lanjut install lagi aplikasi VMware tersebut. Yes lagi dan tunggu sampai prosesnya selesai. Inilah tampilannya setelah diinstal. Klik next. Lalu jangan lupa untuk klik I accept the terms the license agreement, lalu next lagi. Di sini ada dua pilihan, pilih yang add VMware Workstation Console Tools into System Paths. Next lagi. Centang yang bagian atas, lalu klik next lagi. Biarkan seperti ini, lanjut next. Lalu install. Tunggu sampai proses installnya selesai. Proses installnya sudah selesai. Kita klik finish di sini. Dan ya, seperti inilah tampilan awal dari VMware. Oke, berarti instalasinya sudah berhasil. Nah, oke, mungkin sekian cukup dari saya. Di video tadi kita sudah belajar tentang apa itu virtual machine, arsitektur dari virtual machine, serta mendownload dan menginstal aplikasi hypervisor yaitu VMware dan juga VirtualBox. Mungkin sudah cukup video dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.